بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته، آمين. والطلاق البدعي dan talaq bid'ah termasuk daripada maksiat lidah adalah apa yang disebut dengan talaq bid'ah, yaitu mentolak istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah disetubuhi pada masa sucinya tersebut. Ini namanya tolak apa? Tolak bid'ah. Ini hukumnya haram. Tetapi demikian tetap tolaknya terjadi, jatuh talaknya tersebut. Tapi hukumnya apa? Haram. Artinya seorang suami yang menjatuhkan talak semacam ini, dia berdosa. Tapi demikian tetap tolaknya jatuh terhadap istrinya tersebut. Disebut dengan tolak apa? Tolak bid'ah, yaitu mentolak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah disetubuhi pada masa sucinya tersebut. Mengapa ini hukumnya haram sehingga kemudian disebut dengan tolak bid'ah? Adalah karena tolak semacam ini tidak sesuai tuntunan atau tidak sejalan dengan apa yang dicontohkan di dalam ajaran Rasulullah. Nah, tolak itu ada dua, ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Tolak sunni itu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, yaitu menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi pada masa sucinya tersebut. Ini tolak yang tidak berdosa. Nah, adapun tolak bid'i hukumnya haram dan berdosa. Mengapa? Karena tolak bid'i ini atau tolak bid'ah ini memperpanjang masa iddah. Memperpanjang masa iddah, masa tunggu seorang wanita yang telah dicerai. Masa iddahnya jauh lebih panjang. Perempuan yang ditalak oleh suaminya, dia menjalani masa iddah. Menjalani masa iddah, yaitu 3 kali suci. 3 kali suci. Nah, ini perempuan yang ditalak atau dicerai hidup. Istilah kita gitu, dicerai hidup. Adapun kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Berapa? 4 bulan 10 hari. Firman Allah dalam Al-Quran, apa ayatnya? Walladzi yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.
Jadi kagak boleh dia baru sebulan udah kawin aja lagi, kagak boleh. Ada orang atau sebagian masyarakat kita yang tidak paham terkait masa iddah. Janda 2 bulan didatengin lanang, kawinin sama lanang itu, kagak boleh. Harus melewati masa iddah. Ini janda yang ditinggal mati, berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari. Kalau dia janda dicerai hidup, melewati masa iddah tidak? Sama juga itu tadi. Berapa lama? 3 kali suci. 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Itu dalam Quran sebutkan. Ada lagi yang ketiga, yaitu perempuan yang sudah tidak haid, nenek-nenek. Nenek-nenek udah enggak haid. Taruh misalnya 60 tahun misalkan umurnya. Dicerai sama lakinya, kakek-kakek. Itu. Dicerai sama lakinya, bukan tinggal mati, dicerai hidup. Tapi nenek-nenek wah, udah kagak haid, menopause. Ini nenek-nenek menjalani masa iddah tidak? Haid itu tanda bahwa rahimnya masih produktif. Tanda rahimnya masih apa? Produktif, masih subur, bisa punya anak. Nah, sekarang nenek-nenek udah kagak haid lagi. Secara adat kebiasaan nggak bakalan apa? Nggak bakalan hamil. Nenek-nenek ini dicerai oleh kakek-kakek suaminya, menjalani masa iddah tidak? Menjalani masa iddah. Sama. Berapa lama? 3 bulan. Berapa lama? 3 bulan. Firman Allah, wallai ya'isna minal mahidhi fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Wallai lam yahidan, termasuk umpama ada anak ini dikawini oleh seorang laki-laki belum haid ini anak, kemudian dicerai oleh suaminya, masih anak-anak, secara hukum pernikahannya sah. Secara hukum pernikahannya sah. Dia belum haid, kemudian dicerai oleh suaminya, dia menjalani masa iddah juga sama berapa? 3 bulan. Sama dengan nenek-nenek tadi itu. Paham ya? Yang keempat ada lagi perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil dicerai oleh suaminya, baik cerainya itu dalam keadaan hidup atau misalkan ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Maka ini perempuan masa iddahnya berapa lama? Sampai melahirkan. Sampai melahirkan masa iddahnya. Nah, terkait talak bid'ah itu tadi, mengapa disebut talak bid'ah dan hukumnya haram walaupun tetap talaknya jatuh? Adalah karena talak yang dilakukan dalam keadaan haid, yang disebut talak bid'ah itu tadi, talak yang dijatuhkan dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah disetubuhi pada masa suci tersebut, itu memperpanjang masa iddahnya. Sekarang kalau ditalak ketika haid, udah talak tuh, belum dihitung masa iddahnya dari situ. Kapan dihitungnya? Dari nanti ketika dia apa? Suci yang pertama, suci pertama, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, itu dua, yang kedua. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Tuh jadi panjang. Beda dengan umpama ditalak ketika dalam keadaan suci. Dalam keadaan apa? Suci. Tapi syaratnya
belum disetubuhi di masa suci ini. Di masa suci ini, setelah semula dia haid kemudian suci, dijatuhkanlah talak di situ, maka berarti sudah dihitung masa suci yang pertama di situ. Ketika dijatuhkan talak tersebut, suci berarti sudah masuk yang pertama. Kemudian nanti haid, kemudian suci lagi, kemudian haid, kemudian suci lagi. Setelah itu maka kemudian apa? Setelah itu maka kemudian selesai masa iddah. Nah, dipaham tidak nih? Nah, jadi gitu. Kalau mau nyerahin bini gitu caranya. Kalau mau ceraiin bini, ceraiin istri. Dan dasarnya hukum talak itu boleh. Dan juga tidak harus karena adanya perselisihan antara kedua belah pihak, antara suami dengan istrinya. Bahkan umpama tidak ada perselisihan sekalipun, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Bahkan dalam beberapa keadaan ada yang sunnah. Ada yang sunnah itu. Di antaranya bagaimana? Di antaranya perempuan yang kagak taat kepada suaminya, nusyuz atau nasyizah. Iya, talak, ganti yang baru. Apalagi kagak mau sholat. Waduh, kagak mau sholat itu jangan dipiara. Jangan dipiara. Perempuan kayak gitu jangan dimain. Kagak bagus itu, disuruh sholat kagak mau sholat. Ceraiin kayak gitu itu, ganti yang sholat. Yang ada sekarang malah lakinya kagak sholat kali. Lemarahan lah gitu mah. Nah, termasuk juga model talak bid'ah itu yaitu yang mana? Yang dijatuhkan kepada seorang istri dalam keadaan suci tetapi sudah disetubuhi dalam masa sucinya tersebut. Semula haid, kemudian suci, kemudian disetubuhi, lalu kemudian ditalak. Ini sama juga ini talak apa? Talak bid'ah namanya. Jadi ada dua model talak bid'ah itu. Yang kedua ini dia. Yang pertama tadi talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan haid. Yang kedua talak dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci yang telah disetubuhi pada masa sucinya tersebut. Mengapa? Karena ini dapat memperpanjang iddah. Yaitu umpama ini kemudian perempuan hamil, kan sudah disetubuhi tadi, maka masa iddahnya akan sangat panjang, berbulan-bulan. Iya, berapa lama? Sampai melahirkan, sampai beranak. Berapa lama? 9 bulan menurut adat kebiasaannya. Bahkan bisa jadi lebih daripada itu, bisa belasan bulan. Memang ada yang begitu? Ada juga. Tapi orang zaman sekarang kalau udah lewat 9 bulan udah ribut udah. Udah ribut, udah ngeri aja udah, takut ngapa-ngapa. Kalau di zaman dahulu itu ada yang tahunan bahkan. Ada yang tahunan, bukan 12 bulan doang, lebih dari 12 bulan. Lebih dari 12 bulan. Bahkan ada yang 4 tahun. 4 tahun. Dia keluar-keluar udah langsung lari itu. Keluar-keluar langsung apa? Ya keluar-keluar tetap juga bayi sama. Ada tuh model begitu itu ada. Di dalam kitab fikih disebutkan itu. Model begitu itu. Nah cuman di zaman sekarang lewat 9 bulan, lewatnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, wah langsung dapain. Sesar aja udah. Iya udah pada ngeri udah. Apalagi dibawa ke rumah sakit. Emang rumah sakitnya pengennya mau disesar supaya ngapa? Ada duitnya. Masuk BPJS bisa klaim nanti itu. Makanya kebanyakan ke rumah sakit kalau lagi hamil pada wayahnya melahirkan terlambat sedikit mesti disesar itu. Mesti disesar itu.
Di mana aja itu, kagak di mana itu. Umumnya begitu. Masya Allah. Jadi di satu pihak yaitu pihak rumah sakit nyari untung, nyari duit. Di pihak lain ini para pasiennya, ya dalam hal ini para ibu-ibu yang hamil, ya termasuk suaminya, lemah tawakalnya kepada Allah. Ya udah cocok. Yang ini nyari duit, yang ini apa? Takut, lemah tawakalnya kepada Allah. Ya udah. Apalagi kalau dikata apa? Kata dokternya, waduh, ini takut ada kelainan. Baru ngomong itu takut ada kelainan. Apalagi kalau dipastiin, waduh ini kagak normal ini, kecuali dia sesar. Ya udah, dia sesar udah. Masya Allah. Dan yang orang hamil itu dia apa? Semakin menipis tawakalnya kepada Allah, rata-rata begitu. Sehingga dikatakan apa namanya bermasalah saja oleh dokternya, udah kalah deh. Kalah. Zaman sekarang begitu itu. Kalah udah. Di pihak lain memang kebanyakan rumah sakit nyari apa? Nyari untung, emang nyari duit. Masya Allah, zaman kita sekarang gitu itu. Belum lagi diperparah dengan banyak dokter-dokter yang berlaku khianat. Di akhir zaman ini banyak model dokter seperti itu, banyak sekali. Banyak sekali, Masya Allah. Karena memang tujuan mereka nyari duit. Tujuan mereka nyari duit. Sakit ringan didiagnosa banyak banget. Ini penyakitnya. Sebutin satu-satu. Jantung, apalagi ginjal. Sebutin apalagi tuh. Asam urat, macam-macam dah tuh. Bagian dalam semua. Lah, pasien mana tahu? Tahu kagak? Kagak tahu. Begitu dikata begitu, iya aja udah. Waduh, tambah ngeri dia udah. Tambah ngeri udah. Zaman sekarang gitu itu. Banyak dokter yang khianat. Di sisi lain para pasien banyak yang apa? Sedikit tawakalnya kepada Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.